Hey guys, selamat datang dan selamat datang kembali di Starlight Hero. Untuk topik hari ini adalah untuk topik hari ini adalah musuh tersembunyimu gitu. Nah, jadi siapa yang kayak duri dalam daging di sekitar kalian gitu, yang kayak berpura-pura baik sama kalian, yang bermanis-manis di depan kalian, tapi ternyata musuh gitu. Nah, jadi seperti biasa kita punya 3 file hari ini, dimulai dari kiri ke kanan. Jadi yang pertama ini. Jadi mungkin yang udah pernah nonton video aku sebelumnya, jadi aku udah pernah pakai pilihan ini. Jadi ini sebenarnya intermezzo bentar. Ini pilihannya itu dari kartun Spy Family gitu. Nah, jadi ini satu keluarga, ada papa, ada anak, sama ada mamanya gitu. Nah, jadi kalian bisa nonton di Netflix. Ini nggak sponsor karena aku suka kartunnya gitu. Jadi aku pakai yang ini gitu. Nah, jadi yang pertama itu papanya Lloyd Forger, dan yang kedua anaknya ini Anya Forger, yang ketiga ini mamanya Yor Forger gitu. Nah, jadi kalian bisa ambil waktu sejenak untuk konsentrasi, kemudian bisa lihat mana yang paling menarik untuk kalian. Kalian bisa pilih filenya gitu. Nah, jadi ini file 1, ini file 2, ini file 3 gitu. Nah, untuk yang udah sering ke channel aku bisa langsung klik timestamp di bawah. Untuk yang baru pertama kali bergabung, nanti ada disclaimer di bawah, bisa ditonton dulu. Jadi kalian ada gambaran gimana reading di channel ini bekerja gitu. Oke, see ya. Hai Palwan. Nah, jadi untuk kalian yang pilih Lloyd Forger atau papanya si Spy Family, ini readingnya adalah untuk kalian gitu. Nah, jadi kenapa hari ini kita punya 4 tumpuk kartu di sini. Jadi ini nanti akan beda-beda. Jadi yang pertama itu adalah kenapa musuh ini nggak suka sama kalian gitu. Kemudian yang kedua, lingkungan kalian itu lingkungannya seperti apa. Jadi orang ini berada di lingkungan kalian yang sebelah mana gitu, apakah pekerjaan, apakah tetangga, apakah sekolah, ataukah yang lainnya gitu. Nah, jadi yang lingkungan kalian akan kelihatan di nomor 2. Yang nomor 3 ini adalah ciri-ciri orang yang membenci kalian atau ciri-ciri musuh tersembunyi kalian. Yang keempat adalah rencana apa atau tujuan mereka itu apa. Mereka maksudnya mau jahatin kalian itu seperti apa gitu. Nah, jadi fungsi dari atau tujuan dari masing-masing tumpukan ini beda-beda gitu. Tapi kita akan lihat satu persatu. Nah, jadi kita akan mulai dari yang pertama dulu. Jadi yang pertama ini adalah kenapa si musuh ini nggak suka sama kalian gitu. Nah, jadi aku udah pre-shuffle duluan untuk menghemat waktu. Nah, jadi guys, yang pertama ini aku merasa kenapa si orang ini nggak suka dengan kalian. Jadi dari kartu-kartu yang keluar ini, aku merasa kalian ini sebenarnya datang dari keluarga atau background keluarga yang berfinansial stabil gitu. Nah, jadi berfinansial stabil, kalian tuh nggak punya ini ya, nggak punya masalah atau nggak punya kekhawatiran soal finansial atau soal uang gitu. Jadi kalau misalnya ngomongin uang, kalian tuh kayaknya ada aja atau fine aja gitu. Kalau misalnya kalian kurang uang jajan, kalian mau minta sama orang tua kalian atau sama orang rumah kalian gitu. Jadi kalian selalu punya sumber penghasilan yang stabil gitu. Jadi kalian nggak perlu khawatir soal uang. Nah, dan mereka merasa itu
enak banget gitu. Jadi sisi kalian yang satu itu menurut mereka enak gitu, nyaman gitu. Kemudian kalian ini juga nggak punya ini yang, kalau kalian pernah perhatiin nggak, hidup kalian itu kayaknya berkemudahan gitu. Berkemudahan dalam artian, aku nggak tahu kalian pernah sadarin atau kalian pernah atau enggaknya kalian sadarin gitu. Tapi hidup kalian itu berkemudahan. Contoh, jangan soal uang ya guys, jadi kayak soal yang lain juga kalian berkemudahan gitu. Jadi contoh misalnya kalian mau kayak hail taxi gitu di pinggir jalan gitu, kayak gampang aja. Ada orang yang harus berdiri sampai 15 sampai 20 menit gitu ya, baru bisa dia dapetin taksi, atau dia baru bisa hail taxi, taksinya itu baru bisa lewat gitu. Tapi kalau misalnya kalian kayaknya gampang aja. Oh, gue pengen naik taksi nih ke Plaza Indonesia misalnya gitu. Nanti nggak sampai 5 menit kalian berdiri, taksinya itu udah lewat gitu, dan kalian bisa dengan mudahnya hail taksinya itu, atau misalnya yang lain gitu. Nah, oh gue pengen bikin project ini nih gitu, dan kalian itu kayak gampang aja gitu. Mau nyari supplier, kalian gampang dapet suppliernya. Mau nyari investor, kalian gampang nyari investornya, atau yang lain gitu. Nah, banyak aspek-aspek di dalam hidup kalian yang kalian mau itu kalian bisa capai dengan mudah gitu. Dan kalian mungkin nggak sadari itu, tapi orang yang benci sama kalian paham betul kalau hidup kalian itu amat sangat berkemudahan. Kenapa? Karena kalau dibandingkan dengan kehidupannya mereka nggak bisa dapetin apa yang mau kalian dapetin itu semudah itu. Misalnya kalian dan musuh kalian itu punya tujuan yang sama, hail taxi misalnya, satu yang gampang contohnya gitu ya. Mereka tetap harus melewati proses tersebut, atau kayak melewati sesuatu yang susah atau lama gitu, nggak kayak kalian gitu. Dan mereka itu amat sangat iri dengan privilege kalian yang satu itu gitu. Walaupun ini privilege-nya kita kan, kalau ada orang bilang itu rezeki orang masing-masing gitu ya, kayak misalnya gampang dapat sesuatu itu kayak lebih disayang Tuhan atau apa gitu ya. Tapi mereka itu nggak bisa seperti itu. Mau dipaksa kayak gimana pun mereka susah dapetin satu hal yang seperti itu. Dan mereka menganggap juga kalian ini amat sangat resourceful karena kehidupan keluarga kalian yang berkecukupan gitu. Jadi kalau misalnya kalian pengen bikin skripsi, mau penelitian gitu, butuh uang, gampang dapetinnya gitu, dikasih atau ya disupport oleh keluarga kalian. Atau misalnya kalian pengen penelitian ke Bandung misalnya, nah kalian disediain mobil, disediain kayak mungkin kenalan atau tour guide atau apa atau siapa yang bisa membantu kalian di penelitian kalian misalnya gitu. Kalau misalnya pengen jadi graphic designer misalnya, nah kalian disediakan gitu, dikasih les kayak les desain, atau dikasih komputer yang kayak modern, atau yang bisa kayak mengakomodasi kebutuhan desain kalian gitu. Nah jadi mereka itu nggak dapet yang kayak gitu. Misalnya kalau desain gitu perlu komputer yang cepet, atau kayak misalnya khusus misalnya yang kayak komputer laptop Apple misalnya yang jenis Mac atau apa. Nah mereka nggak bisa afford barangnya seperti itu guys. Mereka kalau bisa afford pun mereka harus butuh proses yang lama dan nabung yang lama gitu. Jadi nggak kayak kalian kayak jentikin jari langsung udah dapet gitu. Dan kalian juga tipe seseorang yang supel, yang banyak temennya gitu. Walaupun kalian mungkin bilang, oh temen deket gue cuma beberapa kok. Iya memang, tapi kalian ini banyak kenal temen gitu. Jadi orang-orang gitu kalian banyak yang kalian kenal gitu. Dan mereka itu iri karena mereka bukan tipe orang yang seperti itu, yang punya banyak teman atau kenalan gitu. Dan mereka menganggap kehidupan kalian yang berkemudahan itu amat sangat nyaman sekali. Udah berkemudahan, finansialnya stable, kalian itu kayak nggak
nggak susah hidupnya, dan kalian nggak perlu kayak kayak apa ya, kayak harus memikul tanggung jawab atau mencapai sesuatu dengan susah gitu. Nah, jadi mereka nggak sukanya itu dengan kalian salah satunya itu seperti itu gitu. Kita akan move on ke tumpukan kartu yang kedua. Jadi tumpukan kartu yang kedua itu adalah lingkungan kalian dengan si orang yang nggak suka kalian ini gitu. Nah, jadi kalian ini berada di lingkungan seperti apa? Nah, jadi menurut aku ini adalah seseorang yang hadir di pernikahan kalian. Kalau menurut aku, kalian ini sudah menikah yang memilih hal satu ini. Jadi ini adalah orang yang hadir di pernikahan kalian, dan di pernikahan kalian ini mereka adalah salah satu orang yang dekat dengan kalian. Jadi kayak kalau yang perempuan ini mereka kayak bridesmaidnya kalian, atau kalau yang cowok ini seperti best man-nya kalian gitu. Jadi orang yang berdiri di kayak di pagar ayu kalian ya guys. Jadi kayak yang benar-benar di samping kalian ketika kalian menikah gitu. Nah, dan aku merasa ada sebagian dari kalian, orang ini sudah bercerai gitu. Yang rumah tangganya itu sudah berpisah dengan pasangannya gitu. Mayoritas dari orang yang membenci kalian ini adalah wanita. Tapi kalau misalnya mereka ini adalah pria gitu, ini adalah seseorang yang kayak bertarung atau memperebutkan suatu posisi di dalam hidup kalian gitu. Nah, jadi kalau misalnya pria ini misalnya musuh kalian adalah pria, ini orang kayak berada di lingkungan kerjaan kalian gitu, dan mereka juga orang yang memperebutkan posisi dengan kalian gitu. Jadi kayak lomba-lombaan mau dapat suatu posisi gitu di tempat kerja kalian. Untuk yang musuh kalian, untuk yang cowok, maksudnya kalau musuh kalian yang bergender cowok itu, orangnya itu berkacamata ya guys. Orangnya itu berkacamata. Kemudian untuk beberapa dari kalian juga, aku merasa teman kalian ini, jadi ini dalam bentuk teman mereka sebenarnya, karena judulnya itu kan musuh tersembunyimu, musuh dalam selimutmu gitu. Nah, jadi mereka ini sekarang dalam bentuk teman, dan aku merasa teman kalian ini, pertemanan kalian ini sudah berjalan lumayan cukup lama. Ada yang bahkan sudah mulai berteman dengan kalian itu pada masa kuliah gitu, dan sebagian dari kalian, beberapa dari kalian itu kenal dan berteman dengan mereka pada masa kuliah kalian di luar negeri gitu. Atau kalau misalnya kalian nggak kuliah, kalian pernah tinggal di luar negeri gitu. Nah, teman kalian ini adalah teman yang kalian kenal pada masa kehidupan kalian di luar negeri gitu. Ada sebagian dari kalian yang sama-sama kayak graduate atau lulus dari sekolah yang sama di negara yang sama bersama-sama gitu. Jadi kalian udah kenal dengan mereka itu pada masa yang saat itu gitu. Kemudian aku akan lanjut ke ciri-ciri orang yang membenci kalian atau musuh dalam selimut kalian. Nah, jadi guys, menurut aku ini adalah seseorang yang, jadi aku bacain yang cewek dulu. Jadi kalau musuh kalian yang cewek ini
mereka ini sekarang kondisinya menurut aku yang pertama itu ada sebagian dari mereka sedang hamil gitu. Jadi sedang hamil, sedang mengandung gitu, dan mereka udah tahu gender dari anak mereka sebenarnya, yaitu cowok gitu. Dan kalian juga pasti udah tahu karena mereka akan kasih tahu ke kalian kalau gender anak mereka itu cowok. Kemudian salah satu lagi ciri-ciri dari orang ini adalah mereka sudah, anaknya itu sudah lahir gitu, dan mereka anaknya itu sudah umur beberapa tahun lah gitu ya, tapi sama gendernya itu juga cowok gitu, anak mereka adalah cowok. Dan mereka ini kayak suka ngebangga-banggain soal anak cowoknya itu. Jadi bukan kayak banggain, oh anak gue cowok loh, nggak, bukannya seperti itu gitu. Jadi mereka kayak suka bangga-banggain, oh anak gue pinter banget ngelukis, atau juara berapa di sekolah, atau pinter banget kayak umur berapa udah bisa membaca gitu. Jadi tipe-tipe kayak yang membanggakan yang seperti itu gitu. Jadi bukan membanggakan gender anaknya, tapi membanggakan kayak achievement anaknya gitu. Dan aku merasa ya guys, jadi ini adalah seseorang yang untuk dua-dua ya, untuk cewek dan cowok, ini adalah seseorang yang pernah suka dengan kalian, viewer aku gitu. Jadi in the past atau di masa lalu itu mereka kayak pernah nyatain perasaan atau rasa suka mereka ke kalian, tapi kalian itu nggak mau gitu. Jadi kalian lebih milih suami kalian yang suami atau istri kalian yang sekarang gitu. Tapi mereka akhirnya end up nikah sama orang lain, tapi mereka nggak bahagia di pernikahan itu, dan mereka akhirnya berpisah gitu. Jadi salah satu motif menurut aku, jadi motif ada satu tumpukan lagi, tapi ada sebagian dari mereka motifnya itu adalah pengen pursue atau pengen ngejar kalian balik gitu, walaupun kalian sudah punya istri atau suami kalian yang sekarang gitu, tapi mereka tetap kayak mau berusaha. Jadi kayak sejenis obsesi gitu ya guys. Jadi kayak mau pursue atau ngejar kalian balik gitu, walaupun mereka nggak pernah kayak selama ini atau sejauh ini nggak pernah kayak menunjukkan ciri-ciri atau tanda-tanda mereka suka dengan kalian gitu, tapi itu ada, niatan seperti itu ada di dalam diri mereka gitu. Kita akan lanjut ke tumpukan yang lain. Jadi dengan cara apa atau tujuan mereka ini apa gitu, mereka tuh mau gimanain kalian sih gitu. Nah jadi untuk yang terakhir ini ada 6 kartu. Jadi memang aku tadi requestnya 5 tapi dikasih 6. Nah jadi menurut aku mereka ini kayak mau menjelek-jelekan kalian di kayak di kantor, untuk tadi yang satu kantor dengan kalian atau satu field pekerjaan dengan kalian. Mereka ini mau bikin portfolio atau track record kalian itu hancur atau kayak jelek gitu ya guys. Jadi biar kalian itu nggak dipandang bagus atau tinggi oleh atasan kalian gitu. Jadi biar kalian susah untuk mendapatkan rekomendasi atau referensi oleh atasan kalian untuk mencapai posisi yang lebih tinggi gitu. Jadi mereka menganggap kayak selama ini hidup kalian itu sudah amat sangat berkemudahan gitu. Kalian sudah cukup banyak punya privilege di dalam hidup kalian, dan ini sudah waktunya mereka untuk kayak untuk berjaya gitu ya guys. Jadi mereka merasa kayak oh ini udah waktunya gua gitu. Jadi udah bukan waktunya kalian lagi. Jadi mereka mau bikin kayak performance kalian itu jadi kayak hancur gitu ya guys. Kemudian di sini ada keluar kartu The Fool gitu. Jadi ini adalah kartu ya. Jadi ini adalah kartu
single menurut aku gitu. Jadi beberapa dari mereka juga karena mereka mau pursue atau ngejar kalian balik, mereka ini mau kayak ngancurin keluarga atau relationship kalian yang sekarang ini sampai kalian itu menjadi single gitu. Nah, jadi kalian harus hati-hati dengan mereka gitu, karena tujuannya ini amat sangat tidak baik sekali. Kemudian di sini aku ada lihat angka 4, angka 3. Jadi 4 itu muncul 3 kali. Kemudian angka 3 itu muncul 2 kali. Angka 10 muncul 3 kali. Jadi 4, 3, dan 10 gitu. Jadi ini adalah nomor-nomor yang berkaitan dengan musuh kalian gitu. Jadi 4, 3, 10. 4, 3, 10. Kemudian 10 juga dominan karena dia keluarnya 4 kali gitu. Jadi 4, 3, 10 mungkin mereka ini nomor rumahnya nomor 4, nomor 3, atau nomor 10. Kemudian bisa jadi mereka lahir di bulan 4, 3, atau 10, atau di tanggal 4, 3, atau 10 gitu. Nah, jadi ini adalah salah satu sign yang bisa refer ke kalian, orang ini tuh siapa sih sebenarnya gitu. Nah, jadi kalian bisa pikir-pikir gitu, siapa, dan kalian pasti akan tahu musuh kalian ini siapa gitu. Jadi semoga bermanfaat. Aku harap kalian bisa mengambil manfaat dari reading ini. Terima kasih sudah menonton dan kita akan jumpa lagi di reading berikutnya. Bye bye. Hai Paltu, jadi untuk kalian yang pilih Anya Voger, ini readingnya adalah untuk kalian gitu. Nah, jadi kenapa ada 4 tumpuk di sini? Jadi masing-masing fungsi dari tumpukan ini adalah beda-beda fungsinya. Jadi yang pertama kita akan lihat kenapa orang ini benci dengan kalian atau nggak suka dengan kalian. Yang kedua adalah lingkungan kalian itu di lingkungannya seperti apa sih? Apakah musuh ini berada di lingkungan tetangga kalian, atau apakah musuh ini berada di lingkungan pekerjaan kalian atau yang lainnya gitu. Nah, jadi di lingkungan seperti apa nanti akan kelihatan di tumpukan yang nomor 2 ini. Nah, tumpukan yang ketiga ini adalah ciri-ciri orang yang nggak suka dengan kalian atau yang benci dengan kalian. Yang keempat adalah cara seperti apa yang akan mereka tempuh untuk jahatin kalian gitu, dan tujuan mereka jahatin kalian itu sebenarnya mau apa gitu. Nah, jadi kita akan lihat di masing-masing tumpukan ini. Kita akan mulai dulu yang pertama. Jadi bentar ya, aku singkirin dulu ini ke samping biar nggak ganggu. Jadi yang pertama adalah kenapa mereka nggak suka dengan kalian gitu. Nah, jadi aku merasa guys, kalian ini datang dari keluarga yang berkecukupan gitu. Nah, jadi yang finansialnya itu stabil, dan kalian ini datang dari keluarga yang nggak broken home. Jadi ini adalah seseorang yang orang yang nggak suka dengan kalian ini keluarganya itu broken home gitu. Jadi kalau nggak broken home pun keluarga mereka itu adalah keluarga yang punya disfungsi gitu. Jadi nggak bekerja dengan baik gitu. Jadi kayak papanya itu nggak berfungsi dengan penuh sebagai seorang papa, dan mamanya itu juga nggak berfungsi secara penuh sebagai seorang mama gitu. Tapi alasannya kenapa ya kita juga nggak perlu tahu gitu. Tapi mereka salah satu alasan kenapa mereka benci dengan kalian adalah yaitu karena kalian punya keluarga yang harmonis dan bahagia. Kemudian tidak hanya itu, kalian juga punya keluarga yang stabil secara finansial. Dan ada satu privilege lagi yang kalian punya adalah menurut aku papa kalian ini punya kayak kekuasaan in a good way ya.
kayak dalam arti yang baik, yang bisa mensupport atau kayak mendukung kalian jika perlu gitu. Nah, jadi kayak punya kenalan di mana gitu, atau punya kenalan siapa gitu. Jadi kalau misalnya pada saat-saat diperlukan, kenalan kalian itu bisa membantu kalian gitu. Nah, atau kenalan kalian itu bisa ngenalin lagi kalian ke orang yang mungkin lebih berkuasa atau lebih berandil untuk menyelesaikan masalah kalian gitu. Nah, jadi dan beberapa dari kalian, aku merasa keluarga kalian itu punya banyak hal yang dilakukan. Jadi kayak punya banyak source income yang bisa diandalkan gitu. Jadi punya banyak bisnis gitu. Jadi orang ini nggak sukanya dengan kalian itu karena kemapanan kalian lah, karena kestabilan kalian, karena keharmonisan dan kebahagiaan keluarga kalian gitu. Dan ada beberapa dari kalian, jadi kalian ini kayak punya mentor menurut aku, seseorang yang bisa kalian andalkan untuk kalau misalnya kalian pengen minta pendapat atau sudut pandang yang baik dan benar, jadi kayak yang bervalue gitu. Kalian perlu nasihat atau apa gitu, kalian punya seseorang yang bisa kalian harapkan atau andalkan gitu. Nah, jadi mungkin nggak semua dari kalian yang punya mentor ini, tapi beberapa dari kalian punya sosok yang seperti ini gitu. Dan ini adalah salah satu alasan kenapa mereka nggak suka dengan kalian, karena mereka nggak punya sosok yang seperti itu. Jadi kalau misalnya mereka susah atau kayak pengen kayak misalnya mereka di persimpangan jalan, kemudian mereka perlu untuk bikin keputusan, mereka nggak ada seseorang yang bisa mereka andelin. Jadi nggak kayak kalian gitu. Jadi itu adalah salah satu alasan kenapa mereka nggak suka dengan kalian. Nah, kita akan lanjut ke tumpukan yang kedua. Ya, tunggu aku berusaha untuk mengingat ini. Oh, terbalik, sorry guys. Jadi nah, jadi mereka ini di lingkungan yang seperti apa sih gitu. Kalau aku lihat di sini, ini adalah di lingkungan sekolah gitu. Jadi mayoritas dari kalian yang pilih hal 2 ini adalah seseorang yang masih kuliah gitu. Kalau enggak kuliah pun kalian sudah di tahap akhir masa sekolah, jadi kayak SMA 2 atau SMA 3 gitu. Nah, tapi mayoritas dari kalian ini adalah kehidupan sekolah kalian gitu. Jadi mereka ini harus bersusah payah untuk bisa untuk bisa menempuh pendidikan lanjutan gitu. Jadi kayak mau kuliah itu susah guys. Kenapa? Karena mereka nggak punya finansial atau kondisi keuangan yang bisa sebenarnya untuk mendukung mereka gitu. Jadi mereka nggak punya itu. Kalau mereka kuliah pun itu hasil susah payah mereka atau jerih payah mereka. Jadi ini adalah seseorang yang bekerja sambil kuliah. Dan kenapa aku bilang ini adalah lingkungan sekolahan, karena aku merasa kalian ini kayak popular student gitu. Jadi kayak murid yang populer. Jadi kalian kayak banyak temennya lah gitu. Kemudian banyak juga yang suka gitu. Sebenarnya aku merasa sebagian dari kalian itu, ini mayoritas dari kalian viewer aku yang PAL 2 ini adalah cowok ya. Jadi aku merasa kalian ini cowok, terus kalian sudah punya keuangan yang stabil, kemudian kalian anak orang kaya gitulah, anak orang berkecukupan, berada gitu. Kalian juga punya tampang yang oke menurut aku. Sebagian dari kalian punya rambut yang panjangnya itu
agak panjang gitu, jadi melebihi kayak telinga atau sudah sampai di bahu gitu. Jadi nggak sampai yang panjang banget gitu melebihi bahu, enggak gitu, tapi kalian punya tipe rambut yang seperti itu gitu menurut aku. Tapi mayoritas dari kalian nggak mewarnai rambut kalian, tapi rambut kalian itu panjangnya di luar panjang rata-rata rambut cowok gitu. Jadi kalian punya tampang, kalian punya finansial, kalian juga punya kayak menurut aku kalian juga tipe anak yang pinter gitu. Kenapa? Karena kalau dibandingkan dengan musuh kalian ini, guru itu lebih sayang dengan kalian gitu. Jadi selain populer, kalian juga lebih diperhatiin oleh guru kalian karena kemampuan akademis kalian gitu. Jadi mungkin beberapa dari kalian merasa enggak kok, gue sekolah biasa-biasa aja. Ya mungkin minoritas dari kalian seperti itu, merasa seperti itu gitu. Padahal mayoritas dari kalian itu sudah termasuk siswa yang pintar gitu. Jadi siswa itu kadang nggak harus, kalau pintar itu nggak harus pintar akademis ya guys. Jadi banyak orang pintar yang kayak street smart gitu, atau pintar dalam hal yang lainnya gitu. Dan kalian mungkin tipe yang seperti itu. Jadi walaupun kalian merasa kalian nggak pintar secara akademis, tapi kalian pintar dalam banyak hal yang lain gitu. Jadi dan menurut aku itu udah termasuk pintar gitu. Jadi ini adalah keadaan yang terjadi di lingkungan sekolahan gitu. Kemudian next kita akan lihat ciri-ciri dari orang yang membenci kalian gitu. Aku akan ambil tumpukan yang selanjutnya. Jadi ini, nah mayoritas dari kalian aku merasa sekolahnya ini sekolah hukum. Sekolah hukum, atau beberapa dari kalian itu sekolahnya sekolah psikologi. Jadi ada mungkin kedokteran karena psikologi itu masuk dalam kedokteran gitu. Kemudian ada yang sekolah hukum, notaris juga termasuk gitu. Jadi notaris, kepolisian, kemudian ini apa tadi, kedokteran, psikologi gitu. Kemudian ini sekolah pendidikan gitu. Jadi pendidikan mungkin jadi guru, jadi profesor, atau jadi ini, jadi dosen gitu. Nah yang berkecimpung di kegiatan ajar mengajar gitu. Jadi yang tadi ada yang hukum ini notaris, jaksa, hakim dan sebagainya gitu. Kepolisian itu bisa kayak ABRI, polisi, kemudian detektif juga termasuk dan sejenisnya gitu. Pokoknya lingkup polisi, kemudian lingkup ajar mengajar, jadi kayak guru, dosen, profesor, mentor atau coach juga termasuk gitu ya. Jadi mayoritas di 3 ini gitu. Mungkin kalian ada yang sekolah lain tapi itu amat sangat sedikit sekali, mungkin 1 atau 2 gitu. Dan ciri-ciri orang yang membenci kalian ini udah tumpukan ketiga gitu. Jadi ini sebenarnya yang membenci kalian ini wanita gitu. Jadi bergender cewek. Tapi si cewek ini nggak single gitu. Jadi mereka punya pacar, dan pacarnya ini juga akan membantu mereka untuk jahatin kalian gitu. Jadi di sini aku ngelihat ceweknya ini ada yang ini apa sih namanya, zodiaknya itu Libra. Kemudian itu amat sangat ini sekali ya guys, amat sangat kental sekali. Jadi zodiaknya itu Libra yang lahir di bulan 10 gitu. Dan ini juga dominan banget di sini. Kalau kalian ada angka, lihat ada angka 10, di sini ada 2 angka 10 gitu. Ini juga angka 10 gitu. Jadi kita akan lihat nanti di tumpukan terakhir ada kode apa lagi gitu. Tapi sejauh ini aku yakin banget orangnya itu sign-nya itu Libra gitu.
Dan sebagian dari kalian, aku merasa kalian sudah tahu orang ini siapa gitu, karena kartu ini sudah muncul gitu. Kalian udah tahu, atau kalian sudah dapat kayak red flags-nya itu sudah ada gitu, tapi kalian masih, beberapa dari kalian mungkin masih menolak untuk percaya bahwa orang ini adalah musuh dalam selimut kalian gitu. Ini perempuan, kemudian rambutnya itu rambut pendek guys. Aku akan geser dulu. Aku merasa si cewek ini suka bawa ini tas ransel gitu. Jadi mayoritas mereka ini pakai jeans kalau mereka pergi ke ini, ke apa namanya, ke sekolah gitu. Terus mereka sering nenteng buku di tangan. Jadi rambutnya pendek, kemudian suka pakai jeans. Mayoritas mereka pakai kayak t-shirt gitu ya, jadi t-shirt sama kemeja. Jadi mereka nggak tomboy, kayak gerak-geriknya itu nggak tomboy, tapi mereka suka pakai baju yang seperti itu. Jadi bukan tipe yang princess kayak suka pakai dress kemudian pakai heels gitu, enggak. Ini adalah seseorang yang suka pakai sepatu sneakers gitu, kemudian pakai jeans, kemudian pakai kaos atau pakai kemeja gitu. Tapi kemejanya itu kayak kemeja kain, bukan kemeja yang tipe keras kayak kemeja cowok itu kan, kalian tahu bahannya ya guys. Jadi ini enggak, mereka pakai kemeja yang kemejanya itu tipe kain gitu, tipe kain yang lunak gitu. Nah, jadi mereka suka pakai yang seperti itu. Mereka pakai tas ransel, tapi kadang-kadang mereka pakai ini kayak tote bag gitu. Mereka selalu most of the time itu pegang buku atau binder di tangan. Kemudian ini adalah seseorang yang kurus gitu, kurus lah, kalian tahu, nggak kayak yang kurus banget sampai kayak tulang berbalut kulit gitu, nggak yang ekstrim kayak gitu, tapi mereka itu kurus. Kemudian orangnya lebih pendek daripada kalian, dan kulitnya itu kulit yang nggak putih ya guys, jadi kayak agak sawo mateng gitu. Mata ceweknya itu gede gitu, bulat, kurus. Aku ngelihat orangnya itu kurus. Dan dari pakaian atau barang-barang yang mereka pakai juga itu bukan barang yang branded ya guys, jadi kayak yang biasa-biasa aja gitu. Jadi mereka ya rapi gitu, tapi kalian bisa ini ya, bisa tahu ya kalau barang branded sama barang yang biasa gitu. Jadi mereka bukan pakai barang-barang branded gitu. Dan mereka punya pacar. Sorry, soalnya aku lagi batuk parah gitu. Dan mereka punya pacar gitu, dan kita akan lihat mereka itu mau jahatin kalian tuh seperti apa sih gitu. Nah, untuk tumpukan yang terakhir, nah kebetulan kita dapat 6 kartu ya guys, jadi aku akan taruh di sini. Nah, jadi orang ini, orang musuh dalam selimut kalian ini, kalian akan mereka akan coba untuk menggunakan cara romansa terhadap kalian gitu. Jadi kayak pura-pura naksir ke kalian, kemudian jadian sama kalian, tapi kalian itu akan end up ditinggalin sama orang ini. Nah, fungsinya itu apa? Fungsinya adalah supaya mereka dapetin privilege yang kalian punya untuk mencapai tujuan mereka. Jadi contoh,
Misalnya mereka itu mau masuk, mau jadi notaris misalnya, atau ini guys, aku tiba-tiba keinget, mungkin beberapa dari kalian ini juga berkecimpung dalam hal ini pajak, jadi kayak konsultan perpajakan gitu, itu juga termasuk ya guys. Jadi kayak konsultan gitu. Salah satu yang bisa aku yang muncul di otak aku itu adalah konsultan pajak, tapi bisa juga kalian konsultan yang lain, itu juga termasuk gitu. Nah, jadi misalnya mereka itu pengen jadi dokter misalnya, pengen masuk di rumah sakit swasta A misalnya. Nah, rumah sakit swasta ini adalah rumah sakit yang inilah, yang high class atau yang premium lah ya. Nah, mereka kalau pakai kemampuan atau usaha mereka sendiri, mereka susah untuk masuk ke rumah sakit ini gitu. Nah, jadi mereka akan gunakan kalian agar mereka bisa sampai atau bisa jadi dokter residen di rumah sakit ini gitu. Nah, dengan menggunakan koneksi-koneksi yang kalian punya atau yang keluarga kalian punya gitu. Jadi minta direkomendasiin oleh kalian supaya mereka bisa sampai ke rumah sakit itu. Nah, atau mungkin juga misalnya notaris gitu. Nah, notaris itu kan yang aku tahu mereka dibagi berdasarkan daerah-daerah, kayak daerah-daerah prakteknya gitu ya guys. Jadi kayak belum tentu kalau kita mau di Jakarta kita bisa dapet di Jakarta, ya kita bisa dapet gitu, tapi mungkin harus ada extra step atau extra kayak proses khusus yang harus kita lewati biar kita bisa buka kayak kantor notaris di Jakarta gitu. Nah, mereka juga akan menggunakan kalian atau koneksi kalian atau privilege yang bisa mereka dapatkan dari kalian untuk mencapai hal tersebut gitu. Nah, bukan hanya koneksi atau relasi atau kekuasaan kalian, tapi kalau misalnya mereka kayak in relationship sama kalian, mereka juga akan dapetin benefit yang lain guys. Jadi kayak benefit fame kalian juga akan kecipratan ke mereka, kayak financial kalian juga akan kecipratan ke mereka, walaupun mereka nggak bisa dapet kayak huge amount yang mereka kayak pengen gitu. Jadi kayak kan nggak mungkin kalau mereka in relationship sama kalian bagi harta kalian ke mereka, harta kayak jumlah huge amount yang kalian punya itu kalian kasih semua ke mereka, kan nggak mungkin gitu. Tapi mereka akan dapat percikan-percikan kayak breadcrumbs yang kalian kasih gitu. Nah, mungkin kalian juga tipe yang ngasih barang branded ke pacar kalian. Nah, mereka juga akan dapetin hal-hal yang seperti itu. Nah, hal-hal seperti itulah yang mereka incar guys. Jadi apa yang mereka nggak punya sekarang, mereka pengen dapetin itu dari kalian. Nah, masalahnya mereka ini at the end of the day mereka akan putusin kalian gitu. Nah, jadi setelah mereka udah selesai kayak memeras atau memeras atau kayak apa sih, kayak menyedot kalian, mereka akan pergi gitu. Karena sesungguhnya itu mereka sukanya dengan pacar mereka yang sekarang gitu, tapi dua-duanya ini sama sekali nggak punya kemampuan. Jadi mereka berada di level atau state yang sama, yang seimbang gitu, dan kalian ini berada di level atau state yang lebih tinggi dari mereka gitu. Jadi mereka cuman kayak pengen dapetin benefit atau advantages dari kalian aja gitu. Jadi nggak kayak rasa sayang atau rasa cinta yang akan mereka sampaikan ke kalian itu nggak pure ya guys. Jadi ada tujuannya gitu. Nah, jadi ini adalah tujuan dari mereka, tujuan dari musuh dalam selimut kalian gitu. Jadi kalau misalnya kalian punya kayak temen atau best friend kalian yang sekarang yang lagi pacaran, kemudian mereka tiba-tiba putus dan mereka deketin kalian, nah kalian sudah harus hati-hati gitu. Nah, jadi mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan untuk hal 2. Semoga bermanfaat, semoga kalian semua terhindar dari hal-hal yang
nggak enak, yang bahaya gitu, yang tidak menguntungkan atau nggak beneficial untuk kalian gitu. Terima kasih sudah menonton dan kita akan jumpa lagi di reading berikutnya. Bye bye. Hai Patri, jadi untuk kalian yang pilih part 3 atau yang pilih ini mamanya dari Spy Family, Your Voyager, ini readingnya adalah untuk kalian. Nah, kenapa hari ini kita punya 4 tumpukan kartu di sini? Karena tumpukan kartu ini masing-masing fungsinya berbeda. Jadi yang pertama kita akan lihat kenapa si orang ini nggak suka dengan kalian, alasannya itu kenapa gitu. Kemudian yang kedua, lingkungan kalian dengan orang yang membenci kalian ini sebenarnya di lingkungannya seperti apa sih? Lingkungan pekerjaan kah, lingkungan tetangga kah, lingkungan belajar kah, atau yang lainnya gitu. Nah, jadi nanti akan kelihatan di tumpukan yang kedua. Yang ketiga itu adalah ciri-ciri orang yang nggak suka sama kalian. Nih orangnya ini seperti apa, siapa gitu yang nggak suka dengan kalian gitu. Nah, yang keempat adalah cara apa yang akan mereka tempuh untuk jahatin kalian gitu. Nah, jadi yang keempat kita akan lihat tujuan mereka gitu. Nah, jadi langsung aja kita akan mulai dulu dari hal yang pertama. Jadi ini dari tumpukan yang pertama. Nah, jadi aku singkirin dulu ini biar nggak ganggu. Jadi yang pertama kita langsung buka aja. Kenapa mereka nggak suka dengan kalian gitu. Nah guys, jadi alasan kenapa mereka nggak suka dengan kalian adalah salah satunya ya. Jadi somehow aku merasa orang ini tahu kalau jadi sebagian dari kalian, aku merasa kalian datang dari keluarga yang broken home gitu. Jadi broken home keluarga yang bercerai atau yang orang tuanya itu tidak lengkap. Jadi ada papa nggak ada mama, atau ada mama nggak ada papanya gitu. Nah, dan kalaupun misalnya kalian punya keluarga yang lengkap, jadi punya papa punya mama, tapi ada disfungsi yang terjadi di dalam keluarga kalian. Jadi contohnya papa kalian tidak menjalankan peran papa sebagaimana mestinya, atau mama kalian tidak melakukan fungsi mereka sebagai mama sebagaimana mestinya gitu. Jadi di antara 3 alasan yang tadi gitu. Nah, jadi intinya ada disfungsi yang terjadi di dalam keluarga inti kalian. Kemudian somehow mereka tahu, aku nggak tahu kalian pernah cerita atau enggak, atau ada orang yang cerita ke orang ini sampai mereka tahu gitu. Tapi mereka tahu kalau kalian datang dari keluarga yang berdisfungsi atau yang broken home gitu. Nah, tapi walaupun background keluarga kalian yang seperti itu, somehow itu kalian bisa memanage untuk punya kehidupan kalian sendiri yang sekarang itu yang baik dan benar gitu, yang bahagia, yang baik, yang benar, yang stabil, yang harmonis gitu. Jadi misalnya kalau kalian belum menikah, kalian tinggal sendiri gitu. Jadi kalian benar-benar hidup kalian itu baik dan benar gitu. Jadi kalian punya pekerjaan yang benar, punya mata pencaharian yang benar, punya kayak tempat tinggal di daerah yang benar, bergaul dengan orang-orang yang benar gitu. Dan selayaknya seorang individu yang baik dan benar gitu. Jadi tidak ada yang menyimpang di dalam keluarga kalian, di dalam kehidupan kalian yang sekarang ini gitu. Dan kalian mencapai semua itu dengan usaha kalian sendiri. Kemudian kalian kayak punya suatu kalau di kartu tarot itu ada satu kartu yang namanya Temperance ya. Jadi Temperance itu kayak punya daya juang atau punya daya tahan yang amat sangat tinggi sekali gitu. Nah, dan mereka merasa
despite dari keluarga kalian yang seperti itu, pencapaian kalian yang sekarang ini benar-benar yang dari hasil kerja keras kalian sendiri itu benar-benar sesuatu yang amat sangat luar biasa sekali gitu. Dan kalian ini tidak enggak merugikan orang lain sama sekali untuk mencapai hal-hal yang kalian punya sekarang gitu. Tapi satu hal itu, kalian nggak ngasih tahu ke orang atau nggak sharing ke orang, ke siapapun gitu, rahasia kalian gitu. Jadi rahasia sukses kalian tuh apa gitu, kayak rahasia mencapai pencapaian kalian sekarang itu apa gitu. Kalian nggak bagi-bagi ke orang. Jadi kalian menurut aku tipe seseorang yang agak-agak tertutup gitu. Jadi kalian mungkin orangnya friendly gitu, tapi kalian nggak ini ya, kalian menjaga dengan baik dan benar sisi pribadi kalian gitu, kayak rahasia kalian, apa yang mau kalian sharing ke teman-teman kalian, ke orang luar gitu, ke kayak kolega-kolega kalian gitu. Jadi kalian benar-benar memisahkan mana pekerjaan, mana pribadi, mana romance kalian, mana yang lainnya gitu. Jadi kalian memang benar-benar mengkotak-kotakkan hal tersebut dengan baik dan benar, sehingga orang itu nggak tahu gitu. Kalau kalian nggak mau sharing, orang juga nggak akan tahu kayak rahasia sukses kalian atau rahasia rahasia kalian yang lainnya gitu. Bukan hanya rahasia sukses, rahasia kayak ketahanan, daya tahan kalian itu, kerja keras kalian, apa yang kalian tempuh, metode apa yang kalian gunakan. Jadi nggak akan ada orang yang tahu kecuali kalian sharing ke orang gitu. Dan orang yang nggak suka dengan kalian ini pengen tahu setengah mati rahasia kalian gitu. Jadi apa yang bikin daya tahan kalian itu begitu tahan, itu yang pertama. Kemudian metode-metode apa yang kalian lewati, yang kalian gunakan untuk mencapai kesuksesan kalian yang sekarang. Karena menurut dia kalian itu berada di tingkat atau level pekerjaan ya, atau hidup gitu, itu udah amat stabil sekali gitu. Jadi kalian itu kayak dilihat mereka itu kayak di pedestal gitu. Jadi kayak di suatu tempat yang amat sangat tinggi yang mereka nggak bisa capai, yang bisa mereka cuma nengadah kepala mereka ke atas. Mereka bisa ngelihat kalian gitu, tapi mereka nggak bisa mencapai posisi itu, tempat itu gitu. Dan itu dicapai dengan usaha kalian sendiri tanpa merugikan orang lain sama sekali gitu. Jadi ini adalah seseorang yang bisa mencapai sesuatu tapi harus ngerugiin orang. Nah, kenapa aku bilang seperti itu? Kita akan lihat di tumpukan yang lainnya. Karena aku udah ngintip sebenarnya tadi ya. Jadi untuk tumpukan yang kedua ini adalah lingkungan kalian itu lingkungan seperti apa sih? Orang ini berada di lingkungan hidup kalian yang mana gitu. Nah, sebenarnya kalau aku rasa ya guys, orang ini menurut aku dari kartu-kartu yang muncul ini adalah sesuatu yang terjadi di lingkungan pekerjaan kalian. Jadi orang ini adalah teman kantor atau kolega kalian gitu. Nah, menurut aku ini bukan orang yang satu departemen dengan kalian. Kenapa? Karena kartu Two of Cups ini terbalik gitu. Jadi ini bukan bukan seseorang yang punya atau berkolaborasi langsung dengan kalian gitu. Kemudian orang ini sebenarnya bukan seseorang yang performance-nya itu jelek-jelek banget ya guys. Menurut aku sebenarnya mereka performance-nya itu lumayan gitu. Kayak adalah yang bisa dibanggakan dari karir atau track record mereka gitu. Tapi menurut aku mereka itu nggak puas dan pengen sesuatu yang lebih gitu. Jadi kayak praise atau pujian yang mereka dapatkan sejauh ini atas kinerja mereka atau pekerjaan mereka itu, mereka merasa nggak puas guys. Mereka pengen lagi lebih yang lainnya, yang kalian dapetin, yang sesukses kalian gitu. Jadi mereka ini kayak orang yang rumput tetangga itu lebih hijau. Nah,
bukan berarti mereka nggak punya hasil kerja yang bagus gitu. Jadi mereka punya gitu, tapi mereka nggak puas sama hal itu. Jadi rasa iri mereka itu yang amat sangat besar yang bikin mereka itu sirik sama kalian gitu. Dan walaupun mereka punya hasil atau performance kerja yang lumayan, tapi ini adalah seseorang yang bukan kesayangan bos ya guys. Jadi dengan terbaliknya Ace of Swords di sini, aku merasa yang disayangin bos itu sebenarnya kalian gitu, dan mereka bukan yang kayak bukan ace di kantor gitu. Jadi mereka itu pengennya jadi ace kayak kalian gitu. Jadi mereka pengen posisinya kalian yang disayang bos, yang ace-nya itu mereka gitu. Tapi mereka belum dapetin hal itu gitu, belum dapetin posisi itu. Kemudian ini juga seseorang yang menurut aku kurang kreatif ya. Jadi mereka kurang punya ide-ide yang kreatif atau cemerlang gitu di lingkup kantor atau pekerjaan gitu. Kemudian kita akan lihat lagi yang next, ciri-ciri orang yang nggak suka dengan kalian atau musuh kalian itu ciri-cirinya tuh seperti apa sih gitu. Nah, mayoritas di sini aku melihat orangnya ini cewek gitu. Tapi kalaupun mereka cowok, mereka tuh punya kayak energi feminin yang amat sangat besar gitu. Jadi kayak kalau cowok tuh tipe-tipe kayak nurturing atau tipe yang lebih perhatian ke orang, yang suka kayak ngurus-ngurusin orang gitu, in a good way ya sebenarnya. Bukan ya, mungkin ada beberapa dari mereka itu agak melambai atau agak kepo ngurusin pekerjaan orang, tapi itu hanya sebagian kecil menurut aku. Ini mayoritas adalah cewek, dan kalau ada cowok pun yang energi femininnya itu lebih besar gitu. Jadi tapi itu hanya jumlah kecil dari mereka gitu. Nah, jadi seperti yang aku udah bilang, ini juga tipe orang yang sebenarnya punya performance yang lumayan oke di kantor. Dengan keluarnya The Star ini sebenarnya mereka juga The Star gitu, tapi mungkin mereka mau yang lebih gitu. Jadi mau yang lebih star lagi, jadi kayak yang the real star yang seperti yang kalian gitu saat ini gitu. Tapi mereka juga sebenarnya punya performance yang sudah lumayan baik di kantor gitu. Tapi dengan keluarnya Queen of Swords terbalik ini, menurut aku bukan kapasitas ya, apa ya, kekuatan atau kekuasaan mereka itu masih di bawah kalian gitu. Nah, jadi mereka bukan tipe seseorang yang ucapannya itu dianggap berat atau berbobot oleh atasan kalian gitu. Jadi mungkin mereka kalau ngomong itu diterima, jadi kayak ada masukan dari mereka mungkin itu diterima gitu. Itu tapi itu nggak akan dianggap serius oleh atasan kalian gitu. Tapi kalau misalnya kalian yang ngomong, atasan kalian itu akan bener-bener kayak langsung nyerap omongan kalian, terus diimplementasikan ke aspek-aspek yang perlu gitu. Jadi mereka merasa kayak kurang di ini ya guys, kurang diterima masukannya, cuma agak kurang kayak kalah saing gitu omongan mereka dengan kalian gitu. Jadi itu juga salah satu hal yang bikin mereka itu nggak suka dengan kalian gitu, karena kalian dianggap penting tapi mereka nggak dianggap penting gitu. Ya mereka dianggap penting tapi nggak sepenting kalian gitu. Jadi orang ini adalah orang yang benar-benar membandingkan diri dia dengan kalian gitu. Jadi kalian bukan, kalau biasa orang envy atau kayak kagum gitu kan, kita misalnya kita lebih baik dari mereka, kita dijadiin kayak role modelnya mereka gitu. Tapi ini enggak, jadi kayak dijadiin saingan, kalian kayak dijadiin saingan gitu. Dan ini adalah seseorang yang sudah menikah gitu. Jadi
mereka mungkin punya image keluarga atau pernikahan yang bahagia gitu, image ya guys. Jadi belum tentu di dalam kehidupan pernikahan mereka itu mereka benar-benar bahagia, tapi at least mereka di depan itu bikin image kalau mereka itu keluarga yang bahagia gitu. Kemudian menurut aku ini adalah tipe orang, ini juga tadi aku udah bilang, ini adalah tipe orang yang nggak bisa perform kalau nggak ngambil idenya orang gitu. Nah, kemudian ini adalah seseorang yang suka pakai baju terbuka gitu, jadi nggak sesuai norma. Jadi kalau misalnya ke kantor, kadang orang kan pakai sopan gitu ya. Nah, ini orang yang suka pakai baju-baju minim gitu. Nah, jadi kelihatan dari sini. Jadi mungkin mereka suka pakai baju yang nggak ada tangannya, jadi kayak yang sleeveless atau yang roknya tuh pendek-pendek gitu. Nah, jadi mereka tipe yang suka pakai baju yang seperti itu. Kemudian ini bukan tipe seseorang yang pakai baju feminin kayak princess gitu, enggak. Mereka juga bukan tipe orang yang pakai baju terusan gitu. Kalau aku ngerasa mereka lebih pakai two piece gitu ya, jadi top and bottom, jadi bukan yang dress yang satu piece atas ke bawah nyambung tuh enggak, jadi enggak seperti itu gitu. Kemudian di sini ada angka 8, ada angka 7, ada angka 10. Kemudian di sini ada 8, ada 8. Di sini ada 17. 7 plus 1 itu 8 gitu. Jadi 8 itu muncul 3 kali di sini. 1, 2, 3, 4. Jadi muncul 4 kali. Kemudian angka 10 juga dominan. Di sini ada 10, di sini ada 2 angka 10. Jadi angka 10 itu dominan, angka 8 itu dominan. Kemudian angka 2 juga dominan. Jadi angka 2, angka 8, angka 10. Jadi mungkin tanggal lahir orang ini berada di bulan 2, 8 atau 10, atau mereka lahir di tanggal 2, 8 atau 10, atau mereka punya, kalau kalian tahu kayak rumahnya di mana gitu, teleponnya berapa gitu, ada angka 2, 8 atau 10 di nomor rumah mereka gitu. Jadi ada angka-angka ini berhubungan dengan mereka. Jadi kalian bisa ambil angka-angka ini untuk dicocokkan, kayak misalnya kalian kayaknya si ini deh. Nah, lahirnya di mana itu, di bulan apa gitu, 28 atau 10 enggak, tanggalnya itu di 28 atau 10 enggak. Kita punya satu tumpuk lagi, nanti kita akan lihat juga angka-angka di situ biar kita lihat sign-sign yang lainnya lagi gitu. Nah, jadi kita langsung aja buka yang nomor 4. Nah, jadi menurut aku jadi ini ada 19 ya guys. 1 tambah 9 itu 10. Jadi another 10. Kemudian ini ada 16 di sini. Jadi 1 plus 6 itu 7. Kemudian ada angka ini 11 sebenarnya. 11. Jadi 2. Jadi 2, 8, 10 itu yang memang benar-benar dominan gitu. Nah, kemudian 28, 10, 3 angka itu. Jadi kalian perlu perhatikan orang-orang yang relate sama angka-angka ini. Nah, jadi gimana cara mereka untuk jahatin kalian, rencana mereka itu apa? Nah, jadi ini berhubungan dengan pekerjaan. Orang ini akan bermain tidak adil ya guys, jadi akan pakai cara curang gitu. Jadi kalian perlu hati-hati dalam pekerjaan kalian. Kenapa? Karena di sini ada the tower yang muncul gitu. Menurut aku memang ini munculnya in reverse gitu, terbalik. Tapi menurut aku dari gambarnya ini mau dia straight atau reverse, tetap aja dua-dua orangnya itu tetap jatuh dari tower. Nah, jadi ini ada 2 orang. Ini adalah
mereka mau ngancurin hubungan kalian dengan atasan kalian. Jadi orang yang kayak favor kalian, jadi orang yang sayang sama kalian gitu. Jadi mereka mau buang label ace itu dari kalian. Jadi mau bikin kalian, performance kalian itu jadi jelek atau jadi buruk gitu. Tapi dengan cara curang. Kenapa? Karena mereka nggak bisa achieve itu dengan cara nggak curang gitu, dengan cara lurus, dengan usaha mereka sendiri mereka nggak akan bisa achieve itu. Nah, caranya itu gimana? Orang ini akan request ke bos kalian untuk memulai suatu project, untuk berkolaborasi dengan kalian. Kenapa? Karena mereka berada di departemen yang tidak sama dengan kalian. Jadi cara satu-satunya untuk reach atau untuk bisa menggapai kalian itu atau mencengkeram kalian adalah dengan berada di project yang sama dengan kalian. Jadi mereka akan request untuk berkolaborasi dengan kalian gitu ya. Tapi untuk kolaborasi ini yang pertama, kredit itu akan diambil oleh mereka. At the end of the day, setelah projectnya itu selesai dan berhasil, mereka akan ngambil kreditnya itu. Dan selama proses kolaborasi kalian dengan mereka nggak akan kasih nggak akan bantu kalian sama sekali di project ini gitu. Jadi misalnya satu project 2 orang yang mengerjakan. Nah 2 ini kan harus punya ide, harus nyumbang ide gitu untuk project ini berjalan gitu. Nah mereka akan biarkan kalian yang ngasih ide, lalu mereka yang akan pakai ide ini dan menjalankan project ini. Dan at the end of the day mereka akan bilang project ini idenya mereka gitu. Jadi hasil kerja keras dari keberhasilan project itu nggak akan dibagi ke kalian gitu. Dan ada juga faktor lainnya, mereka akan bilang kayak ngejelek-jelekin kalian, bilang kalian nggak ini ya, nggak bantu mereka, nggak mencurahkan tenaga pikiran dan waktu ke project ini. Kemudian semua itu hasilnya mereka, ide dari mereka gitu, dan hasil kerja keras mereka gitu. Jadi nggak ada satu porsi pun dari project itu yang akan dikasih ke kalian guys. Jadi kalian harus hati-hati gitu, karena setelah kalian ini ya berkecimpung dalam project yang sama di dalam mereka, kalian ini sudah langsung masuk ke jebakan mereka. Jadi project yang akan mereka ajukan untuk berkolaborasi dengan kalian itu hanya untuk memanfaatkan kalian. Yang pertama untuk dapetin kredit dan dapetin kayak bukan tanda jasa, untuk dapetin kredit dan dapetin kayak hasil lah dari kalian gitu ya, dengan menggunakan kalian gitu. Kemudian ini juga di dalam project ini mereka juga akan ambil kesempatan untuk ngejelek-jelekin kalian gitu, dan ini ngomongin kalian yang nggak baik-baik gitu, pokoknya yang nggak bener-bener lah gitu. Jadi mungkin sebagian dari kalian merasa kayak, oh nggak mungkin lah, bos aku kan nggak sebego itu ya, atau nggak setolol itu gitu. Nah jadi tapi kalian perlu tahu guys, racun yang disuntik per hari sedikit demi sedikit itu, kalau misalnya kita suntik dalam jumlah yang banyak, itu juga akan mematikan. Suatu project itu nggak berjalan dalam hanya 1-2 jam. Jadi mereka nggak akan ngejelek-jelekin kalian dalam 1-2 jam aja gitu. Satu project itu membutuhkan waktu yang lama, contohnya minimal 1 hingga 3 bulan gitu. Nah kalian bayangin kalau misalnya mereka ngejelek-jelekin kalian 1 hingga 3 bulan, sehari demi sehari gitu. Kalian bayangin, image kalian yang sudah kalian bangun dengan susah payah, track record kalian yang sudah kalian bangun dengan susah payah selama ini, itu bisa hancur dalam 1-3 bulan tersebut gitu. Dan kalau misalnya dicekokin terus dengan kata-kata yang nggak ini ya, dengan hal-hal yang nggak baik tentang kalian gitu, lama-lama image kalian itu juga bisa jadi jelek guys. Jadi jangan sepelekan
kekuatan suatu project, jangan kalian anggap itu nggak bisa ngehancurin kalian gitu, karena membangun suatu yang baik itu butuh amat sangat lama, dan kalian sudah bangun ini dalam waktu yang sudah amat sangat lama gitu. Jadi jangan biarkan hal ini hancur hanya karena satu project yang kayak apa ya, kayak perangkap dari mereka gitu. Jadi jangan biarkan diri kalian masuk dalam perangkap mereka gitu, karena tujuan mereka ini adalah untuk dapetin posisi ace kalian. Jadi posisi kayak label top employee atau best employee itu mau mereka ambil gitu. Jadi kalian harus benar-benar lindungi diri dan posisi kalian, karena sekali image kalian jatuh itu kalian perlu waktu yang lama banget untuk membangun itu kembali gitu. Jadi kalian perlu berhati-hati kalau misalnya ada indikasi project atau kolaborasi ini akan terjadi gitu. Nah, karena aku nggak mau itu menimpa kalian gitu. Susah untuk membangun kepercayaan, mau kita kerja atau jualan pun itu susah banget guys. Jadi ketika kita sudah berhasil membangun hal tersebut, jangan biarkan hal tersebut itu hilang gitu. Nah, jadi semoga dengan setelah kalian melihat reading ini, kalian bisa terhindar dari hal tersebut gitu. Nah, jadi mungkin ini aja yang bisa aku sampaikan untuk part 3. Semoga kalian terhindar dari masalah ini dan orang yang jahat ini gitu. Nah, terima kasih sudah menonton dan kita akan jumpa lagi di reading berikutnya. Bye bye.